Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Didik Haryanto, saya adalah pengajar sosiologi dari Universitas Paramadina. Oke, langsung saja saya ingin mewawancarai Bapak tentang filsafat ilmu. Ya, Oke, pertanyaan pertama, ya, apa yang Bapak ketahui tentang filsafat ilmu dan filsafat ilmu? jadi yang pertama adalah tentang filsafat. Jadi filsafat itu berasal dari secara etimologi dari dua kata yaitu philo dan sophi. Philo itu artinya cinta, sophi adalah kebijaksanaan. Atau dalam bahasa Inggris disebut wisdom, di dalam bahasa Arab disebut hikmah. Jadi filsafat adalah ilmu cinta kebijaksanaan secara etimologi, yaitu dia usaha-usaha manusia untuk mencari suatu kebijaksanaan. Nah, itu filsafat. Dalam filsafat, filsafat itu dalam filsafat makna itu jawaban itu tidak terlalu penting. Jawaban penting, cuman yang lebih penting dalam filsafat adalah pertanyaan. Jadi dalam filsafat itu adalah bagaimana pertanyaan kemungkinan pertanyaan itu bisa dilontarkan sampai kemudian mempunyai akar jawaban yang pasti. Kira-kira maksudnya adalah di dalam filsafat para filsuf itu suka bertanya sampai kemudian mempunyai jawaban akhir. Tentu jawaban akhir tidak pernah ditemukan. Yang penting dalam filsafat bukan jawaban akhir itu, tapi bagaimana cara bertanya. Bagaimana seni bertanya, itu adalah filsafat. Untuk mencari suatu kebijaksanaan itu ditanyakan terus-menerus. Itu adalah filsafat. Nah, filsafat itu dia utamanya adalah tentang kebijaksanaan. Utamanya adalah tentang wisdom itu. Dari mana wisdom itu dilakukan, didapatkan? Wisdom dari rasional, dari rasionalitas. Oleh karena itu, beberapa kajian filsafat itu, beberapa kajian awal filsafat itu ada epistemologi, ada aksiologi, ada ontologi. Epistemologi itu mencari tentang bagaimana suatu ilmu itu menjadi mungkin, sementara ontologi itu tentang makna ada, dari mana itu ada, sementara aksiologi itu tentang kegunaan atau nilai. Nah, filsafat itu ada di daerah itu, ada di sekitar-sekitar itu. Jadi tentang suatu kebijaksanaan. Sementara kalau knowledge, nah tentang pengetahuan. Sebenarnya apa yang membedakan antara pengetahuan dan filsafat? Yang pertama jelas bahwa filsafat itu sifatnya adalah sangat umum. Sementara kalau ilmu pengetahuan itu spesifik, itu bahasa sederhananya. Di dalam filsafat, ilmu itu ada tiga tahapan penting dalam suatu ilmu, yaitu yang pertama itu data, yang kedua informasi, yang ketiga pengetahuan. Data itu tidak bisa dikatakan sebagai pengetahuan, walaupun pengetahuan butuh data. Misalnya data itu adalah bahwa itu adalah X, itu data. Bahwa bilangan itu adalah X, itu data, tapi itu belum bisa menjadi pengetahuan. Informasi itu adalah bagaimana data itu dikorelasikan. Bahwa itu X, itu Y ditambahkan. A itu adalah informasi. Informasi juga belum bisa dikatakan sebagai pengetahuan. Yang terakhir, tapi pengetahuan butuh informasi. Nah, informasi itu dari data yang berkorelasi, kemudian melewati suatu metode yang disebut metode ilmiah, nah itu disebut pengetahuan.
Misalnya dari X ke Y korelasinya ditambah ada rumusnya X tambah Y jadi XY, itu adalah suatu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan letaknya di situ. Jadi ada satu metode ilmiah yang 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 menjadi fondasi tentang ilmu pengetahuan. Sementara di filsafat tentu saja ada juga metode-metode berpikir, tetapi filsafat itu selalu mencari kemungkinan-kemungkinan terkait makna dari suatu jawaban. Kalau pengetahuan itu sudah secara universal kita setuju atau sepakat bahwa itu adalah suatu kebenaran. Nah, filsafat itu tidak bisa seperti itu. Misalnya tentang kemiskinan. Dalam ilmu pengetahuan, karena sosiologi contohnya kemiskinan. Dalam pengetahuan misalnya kita kita menyebutkan bahwa suatu daerah itu disebut sebagai miskin. Itu ada parameter-parameter atau instrumen untuk mengukur kemiskinan itu. Misal dari gaya hidupnya, dari bentuk, dari bagaimana dia bertahan hidup, dari pendapatan sehari-hari. Nah, itu adalah kemiskinan berdasarkan metode ilmiah ilmu pengetahuan sosiologi. Tapi kalau dalam filsafat itu kemungkinan tentang makna itu masih bisa dipertanyakan. Jadi tidak sesederhana jawaban dalam ilmu pengetahuan. Misalnya daerah itu adalah miskin. Lalu dalam filsafat bertanya, kenapa itu miskin? Terus dijawab secara rasional. Kemudian apa itu? Apa buktinya masyarakat itu miskin? Terus kita menjawab bahwa buktinya adalah kita membuktikan mereka miskin melalui observasi. Observasi itu melalui panca indera. Nah, filsafat bilang, apa yang menyebabkan panca indera itu bisa membuktikan dia miskin. Jadi ada pertanyaan lagi sampai ujungnya adalah akar, karena dalam pembahasan filsafat tadi saya bilang bahwa yang utama dalam filsafat bukan jawaban, tapi pertanyaan itu sendiri. Itu adalah tentang filsafat dan pengetahuan. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa nih menurut Bapak persamaan atau perbedaan antara filsafat dan ilmu? Perbedaannya tadi sudah dibahas panjang sebenarnya di yang pertama ya. Perbedaannya bahwa di dalam ilmu pengetahuan, jawaban yang melalui metode ilmiah itu sudah diakui secara kebenarannya. Tidak bisa digugat, jawabannya universal. Karena ini pun yang menjadi misalnya tentang epistemologi dari ilmu-ilmu alam. Ilmu alam itu kan ilmu pasti. Iya. Gitu. Kita selalu bilang bahwa 1 + 1 sama dengan 2. Kenapa? Karena ada kesepakatan di situ bahwa kebenaran itu mutlak, bahwa 1 + 1 sama 2. Di filsafat itu tidak bisa seperti itu. Masih bisa dipertanyakan sampai kemudian ada mencari akar jawaban yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, akar jawaban itu kan tidak bisa ditemukan tentu saja, tapi yang tadi lagi-lagi yang penting adalah bagaimana mempertanyakan itu, karena kebijaksanaan itu teruji atau terbentuk karena dari berbagai macam pertanyaan itu. Nah, itu saja dari esensi atau dari hakikat ilmu dan filsafat mengenai suatu kebenaran itu kan sudah berbeda. Sama ilmu pengetahuan kebenaran itu sifatnya mutlak, kalau di filsafat kebenaran itu bisa diperdebatkan. Karena tidak ada kesepakatan bersama tentang jawaban. Yang ada adalah kesepakatan tentang pertanyaan. Itu dalam filsafat. Kira-kira begitu. Itu adalah perbedaan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ini menarik. Yang kedua tentang apa perbedaan ilmu pengetahuan dan filsafat. Tentu saja perbedaan yang kedua itu adalah tentang kegunaan. Kalau kita belajar matematika, itu sudah pasti. Kegunaannya adalah nyata, yaitu kita bisa menghitung ruang bangun, kita bisa berhitung, kita bisa kemudian mencatat keuangan dalam akuntansi, misalnya seperti itu. Ada kegunaannya. Dalam ilmu biologi misalnya kita jadi tahu struktur hewan, kita jadi tahu bagaimana kehidupan hewan. Nah, dalam filsafat
kegunaan itu tidak dicari dalam filsafat. Itu. Jadi kenapa? Karena kegunaan atau fungsi nyata ilmu filsafat itu untuk apa? Justru dianggap membatasi ruang lingkup filsafat. Filsafat itu beyond dari itu, melampaui itu gitu. Mereka inginnya. Jadi ilmu filsafat itu apakah berguna ya? Tidak seberguna ilmu pengetahuan gitu. Kenapa? Karena dia akan melampaui itu. Jadi dan filsafat pun tidak peduli dengan klaim dia berguna atau tidak gitu. Karena dari dulu manusia itu ya berada di dalam resiko berpikir untuk mencari kebenaran itu. Jadi gitu. Jadi ada dua perbedaan yang mencolok terkait ilmu pengetahuan. Yang pertama ilmu pengetahuan dan filsafat, yang pertama tentang klaim kebenaran dari ilmu pengetahuan dan filsafat, yang kedua adalah tentang kegunaannya. Karena yang tadi klaim kebenaran itu karena kalau dalam ilmu pengetahuan ada metode ilmiah. Oke. Kalau persamaannya? Persamaannya sama-sama menggunakan aspek rasional dalam menemukan suatu kebenaran. Itu ada sama. Kenapa? Ya karena induk dari segala ilmu pengetahuan adalah filsafat. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Bapak, seberapa penting sih mempelajari ilmu filsafat itu? Nah, ini dia. Seberapa penting mempelajari ilmu filsafat? Kalau bagi saya, mempelajari ilmu filsafat itu penting. Tapi apakah ilmu filsafat berguna? Itu tidak tahu. Kenapa? Karena ilmu filsafat itu penting untuk mengasah rasionalitas kita, sorry. Yang pertama. Yang kedua, untuk berjuang dan gigih dalam mengejar suatu pertanyaan. Itu filsafat. Jadi ketika kita belajar filsafat, kita tidak mudah menerima klaim kebenaran dengan begitu saja. Karena kita selalu dirangsang untuk bertanya. Untuk bertanya. Paling tidak dengan filsafat kita bisa meragukan atau menggugat kebenaran yang menurut orang itu sudah diterima, taken for granted gitu, diterima dari apa adanya. Dalam filsafat kita bisa menggugat itu. Itu yang pertama, tentang klaim kebenaran selalu kemudian bertanya atau mempertanyakan itu. Nah, yang kedua, penting dalam berfilsafat itu karena penting. Kenapa penting selain terkait klaim kebenaran itu? Karena dalam filsafat itu kita diajarkan atau dilatih untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan atau bagaimana suatu hal itu menjadi mungkin. Dan kenapa itu mungkin gitu. Jadi maksudnya adalah kita diajarkan rasional kita atau kita berpikir untuk suatu kemungkinan-kemungkinan yang akan kita hadapi gitu. Nah, itu adalah apakah penting belajar filsafat. Tapi ketika apakah berguna, itu tidak penting filsafat itu untuk mempertanyakan itu guna atau tidak. Makanya ada klaim menarik dari orang yang belajar filsafat itu masa depannya tidak jelas. Itu benar dan mereka bangga akan itu. Itu. Karena kenapa? Ya karena menurut mereka ketidakjelasan itu adalah melampaui suatu kemungkinan-kemungkinan yang sudah dimengerti oleh masyarakat gitu. Jadi mereka bisa kemana saja. Kira-kira begitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana nih peran filsafat ilmu dalam mengembangkan ilmu pengetahuan? Oke, nah terkait bagaimana filsafat ilmu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi
filsafat ilmu itu kan dia membahas tentang berbagai hal mengenai ilmu pengetahuan, dari sistematisnya, jadi metodenya, dari sisi logosnya, dari sisi kritisnya, logikanya, asal ilmu pengetahuannya, kegunaannya, itu kan filsafat ilmu itu membahas seperti itu di dalam ilmu pengetahuan. Nah, apa manfaatnya? Dari filsafat ilmu kita tahu ilmu itu hakikatnya apa. Jadi, kenapa kita belajar matematika? Kenapa kita belajar sosiologi? Kenapa kita belajar antropologi? Nah, filsafat itu menjembatani manusia untuk tahu kenapa kita bisa belajar itu, filsafat ilmu. Dan untuk apa kita belajar ilmu itu? Karena di setiap ilmu pengetahuan pasti ada epistemologinya, pasti ada ontologinya, dan pasti ada aksiologinya. Ada nilai-nilai yang diperjuangkan suatu ilmu. Nah, filsafat itu menjembatani akan itu. Jadi tentang kehidupan sehari-hari dan hakikat dari ilmu pengetahuan itu sendiri, gitu. Oke. Berikutnya nih ada apa yang dimaksud dengan epistemologi dan jelaskan perannya dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Oke, jadi tadi saya sudah membahas sedikit tentang epistemologi. Jadi epistemologi itu adalah suatu cabang dari ilmu filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau yang berkaitan dengan jenis pengetahuan. Jadi di dalam epistemologi itu, suatu pengetahuan itu diuji hakikatnya dia. Atau dia selain hakikatnya, hakikat itu kan keadaannya. Ya. Jadi di dalam epistemologi itu mencari bagaimana ilmu itu bisa ada. Bagaimana ilmu itu menjadi mungkin di masyarakat. Nah, itu adalah kajian-kajian epistemologi. Sementara kalau oh ya dah, lanjut. Oke. Berikutnya bagaimana nih karakteristik ilmu dan bagaimana perannya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau peran ilmu ya sangat banyak ya, karena kan tadi di awal sudah dibahas bahwa ilmu pengetahuan itu kan mempunyai fungsi praktis yang bisa dipraktekkan sehari-hari, sehingga kegunaannya itu ya langsung bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita belajar tentang biologi, kita bisa tahu apa yang ada di sekitar kita, makhluk hidup, binatang peliharaan. Kalau kita belajar sosiologi, kita bisa tahu karakter masyarakat. Kalau kita belajar ekonomi, kita bisa tahu tentang uang, bagaimana cara mengatur keuangan, bagaimana menggunakan uang dengan baik dan benar. Jadi ilmu pengetahuan itu membuat, karena fungsi praktisnya itu memudahkan masyarakat. Oke. Sekarang masuk ke pertanyaan khusus tentang materi yang kita dapatkan, yaitu aksiologi. Ini apa yang Bapak ketahui tentang aksiologi dalam filsafat ilmu? Jadi aksiologi itu adalah ilmu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai dari suatu ilmu pengetahuan atau pengetahuan. Makanya dari etimologinya itu aksios itu adalah nilai, sementara logos itu adalah tentang pengetahuan. Jadi, nah sekarang nilai. Jadi apa yang dimaksud aksiologi? Karena dia tentang ilmu tentang nilai, ilmu teori tentang nilai. Nilai itu
biasa apa itu nilai? Nilai itu, masyarakat mengartikan atau orang biasa mengartikan sesuatu yang dianggap baik itu adalah nilai. Jadi, di dalam aksiologi adalah, cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang nilai atau di-downgrade diturunkan lagi menjadi cabang ilmu filsafat yang membahas tentang, etika dan estetika. Etika itu berarti etis, estetika adalah suatu keindahan, etika adalah nilai, gitu. Oke, berikutnya, apakah nih ada penilaian umum yang digunakan dalam metode aksiologi? Oh ya, jadi di dalam aksiologi itu, di zaman, di tradisi filsafat kuno atau tradisi filsafat klasik, ada suatu yang menjadi piramida bangunan dalam aksiologi. Piramida, bangunan aksiologi itu adalah yang paling atas baik, kemudian benar, indah. Nah, sesuatu dikatakan sebagai, aksiologi itu ketika memulai nilai etis dan memulai estetika. Jadi suatu itu harus baik, berkorelasi dengan benar, berkorelasi dengan indah. Nah, ketiga itu menjadi satu parameter dalam aksiologi. Oke. Lanjut berikutnya, apakah, permasalahan utama dari pengertian aksiologi itu tentang apa ya? Jadi permasalahan utama dari pengertian aksiologi itu tentang apa? Permasalahan dalam aksiologi. Iya. Jadi gini, yang pertama adalah banyak ada persoalannya. Yang pertama, ketika kita aksiologi membahas tentang etika. Etika perlu dibedakan dengan etiket. Kalau etiket itu adalah, bagaimana individu itu menempatkan dirinya untuk bisa hidup dalam masyarakat. Dalam masyarakat kita lebih dikenal sebagai sopan santun. Table manner, cara makan yang benar, bicara dengan orang tua, sopan santun adalah etiket. Nah, etika itu lebih abstrak daripada itu, bahwa etika itu adalah suatu, jadi gini, yang membedakan etiket dan etika, kalau etiket itu berbeda-beda tiap daerah, karena budaya mengatur berbeda-beda. Nah, etika, para filsuf tuh berkeinginan ada suatu nilai yang dianggap universal. Nilai-nilai dianggap universal yang harus dipatuhi. Nah, nilai universal itu misalnya, yang bisa berlaku untuk semua orang, misalnya kayak dilarang membunuh. Dilarang membunuh itu kan semua orang dianggap harus menerima nilai universal itu. Tapi kalau, kenapa dilarang membunuh lebih mungkin daripada dipersilahkan membunuh, kalau diperbolehkan membunuh itu akan sangat gampang untuk digugat atau gugur ketika ada di situasi orang yang mau dibunuh. Kan orang yang mau dibunuh dia pasti tidak mau mengakui bahwa membunuh itu boleh gitu. Maka universalnya tidak berlaku lagi. Yang universal ya dilarang membunuh gitu. Nah, etika itu, me 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 membahas tentang ini, tentang nilai universal yang dianggap itu suatu baik. Nah, titik terendahnya atau titik yang paling bawah dari suatu etika adalah tindakan yang baik. Nah, persoalannya apakah dalam filsafat itu sering dipertanyakan, apakah tindakan yang baik itu benar-benar ada? Lalu, apa ukuran atau parameter baik yang benar-benar baik, yang universal itu sebagaimana, bagaimana. Nah, itu adalah persoalan-persoalan dari etika. Kalau estetika itu lebih lebih banyak lagi. Ada salah satu, eee ada salah satu, eee, frase terkenal dari, filsuf estetika, saya lupa namanya, ketika dia, bilang bahwa estetika itu tidak bisa didefinisikan. Keindahan itu tidak bisa diabstraksi dalam sebuah kalimat karena dia dirasakan.
Nah, makanya itu mengabstraksi keindahan itu, apa namanya, suatu hal yang sulit. Jadi gini, dalam filsafat itu ada suatu jawaban yang tidak mungkin karena pertanyaan itu salah, atau suatu hal itu tidak mungkin dijawab karena dari, eee eee eee, ketidakbisaan bahasa untuk mewakili itu. Contohnya, kalau suatu hal tidak bisa dijawab, tapi karena struktur pertanyaannya itu salah. Misalnya tentang, eee, konsep, filsafat itu tentang, adil misalnya, atau tentang bijak. Hmm. Apa warna adil? Tentu saja tidak bisa dijelaskan, eee jawabannya. Kan adil itu adalah suatu konsep yang Iya. tentu tidak bisa didefinisikan atau diabstraksi dalam warna. Jadi itu tidak ada jawabannya. Misalnya apa, suaranya hukum. Hukum kan kalau itu ditanyakan sesuai dengan, arti kata yang biasa kita gunakan, tentu saja tidak bisa, hukum tidak bisa bersuara. Itu tidak ada jawabannya, tapi karena pertanyaannya yang salah. Tapi kalau estetika, keindahan, itu pertanyaannya benar, tapi tidak ada struktur bahasa manusia yang cukup untuk mewakili suatu keindahan itu, gitu. Nah, makanya salah satu problem dari estetika adalah mendefinisikan keindahan ini. Bagaimana, eee eee eee, ketika suatu keindahan bisa diwakili oleh struktur bahasa yang mewakili keindahan itu sendiri. Itu adalah beberapa masalah dalam aksiologi. Oke, selanjutnya, nih, apa sih sifat dasar aksiologi itu dan apa aspek yang mendasar dari aksiologi? Jadi, sifat dasar Iya. karena aksiologi itu sifatnya abstrak, maka aksiologi itu, bentuknya adalah ide. Jadi sifat dasarnya adalah ide. Oke. Kemudian bentuknya adalah, mmm, kegunaan atau, fungsi dari, suatu pengetahuan yang kemudian bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, tapi sifat dasarnya itu adalah ide, abstrak, gagasan. Oke. Mmm. Lanjut ke pertanyaan terakhir, contoh kasus aksiologi pada kehidupan sehari-hari. Contoh Contoh konkret. misalnya, jadi karena aksiologi itu tadi mempelajari tentang suatu hal yang dianggap baik, benar, dan indah itu, biasanya atau diturunkan menjadi etika dan estetika, dalam kehidupan sehari-hari itu banyak bisa dijumpai. Contohnya tentang bagaimana suatu profesi atau pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik, itu harus Hmm. menggunakan aksiologi. Contohnya kalau di dokter ada kode etik dokter. Kode etik dokter itu adalah suatu hal yang harus ditaati oleh dokter karena suatu hal itu sudah dianggap kebenarannya secara universal. Semua dokter harus menaati itu. Gitu. Nah, yang kedua, gagasan tentang etis itu juga karena etik itu, gagasan universal itu, yang paling, yang mendasar dari etik adalah kemanusiaan, humanisme. Jadi minimal gagasan etis itu harus harus mengandung sisi-sisi yang sifatnya adalah humanis. Oleh karena itu, ketika laku sehari-hari kita menggunakan aksiologi, kita akan mencerminkan, dasar-dasar humanis yang tidak, me 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 merugikan banyak orang, tidak, melukai orang, itu dihindari kalau kita menggunakan aksiologi. Yang kedua adalah dalam etis, itu kan kebenaran yang universal atau nilai, bukan kebenaran ya, nilai yang universal, nilai yang dianggap, eee, kalau kita mempelajari aksiologi, ada sensitivitas terkait etis. Apa itu sensitivitas? Jadi ketika kita akan menabrak suatu etis, itu akan terasa tidak enak, karena kita belajar bahwa itu adalah nilai. Kalau nilai yang baik itu kita langgar, itu kan kita tidak enak. Nah, cara kerja aksiologi dalam kehidupan sehari-hari ya seperti itu. Kebermanfaatannya langsung karena terkait nilai sesuatu yang dianggap baik di masyarakat, gitu.
Oke. Ya, sudah selesai wawancaranya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.